نعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله لا نبي بعده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin hadirat Duyufur Rahman rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah kita berada di hari yang mulia. Kita berada di Arafah, tempat yang mulia,
hari dan tempat yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kita menunggu untuk bisa hadir bersama di tempat ini di hari ini selama lebih kurang 12 tahun. Bahkan ada yang 14 tahun. Hari ini semua kita hadir mendudukkan hati berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat yang melekat pada diri kita. Tidak ada jabatan yang melekat pada diri kita. Tidak ada kehormatan selain kehormatan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua kita berada dalam kesederhanaan sebagai hamba Allah yang lemah, yang dipenuhi dengan berbagai macam dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini. Kita berebut membuka pintu langit untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita harapkan, ibadah haji yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Apa yang kita alami saat ini adalah gambaran ringan dari apa yang nanti kita alami di akhirat nanti, ketika kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat berkumpul yang disebut dengan mahsyar, tempat di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian, semua wajah menunduk, berharap merebut rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hambanya yang bahagia, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hari itu digambarkan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu saudara melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, melarikan diri dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, melarikan diri dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'n. Hari itu semua orang berpikir tentang urusannya diri sendiri. Seperti yang kita lakukan saat ini, semua sibuk dengan dirinya sendiri, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti kita berada di menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bisa andalkan. Semua kita bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan sendiri-sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu harta kekayaan yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki tidak memberikan manfaat apapun, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dengan hati yang bersih, hati yang jernih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran yang akan kita nanti alami. Kita lakukan seperti yang saat ini kita bersama-sama berada di tempat ini. Di padang mahsyar nanti semua kita bertanggung jawab tentang semua yang kita lakukan. Pada saat itu ada 5 hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dilakukan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Wa an malihi min aina iktasabah,
tentang harta bendanya, dari mana dulu diperoleh, wa fima anfaq, dan kemana diinfakkan, wa an ilmihi fima ya'mal, tentang ilmunya untuk apa digunakan. Ini pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penerjemah yang menerjemahkan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, untuk apa kita lakukan? Berapa tahun sudah kita alami hidup kita di dunia ini? Berapa banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak umur kita gunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup sampai saat ini? Nanti akan ditanyakan, umurmu kau gunakan untuk apa? Masa muda kita juga ditanyakan oleh Allah secara khusus. Dulu ketika dirimu kuat, kemana saja kamu kuat, untuk apa kamu lakukan? Berapa kali Anda melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak yang kau lakukan, kau gunakan untuk mengabdi kepada Allah, dengan yang kau gunakan untuk bersenang-senang, meruduti hawa nafsu? Harta benda akan ditanyakan kepada kita. Ada dua hal. Dari mana kau peroleh dulu harta bendamu? Apakah kau peroleh dari cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kau peroleh dari cara-cara yang tidak benar? Ditanyakan pula, untuk apa hartamu dulu aku berikan? Berapa banyak yang kau infakkan untuk jalan Allah? Berapa banyak yang kau gunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan? Semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentang ilmu yang kita peroleh. Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui? Dulu kamu faham sholat itu wajib. Apakah sudah kamu amalkan sholat itu? Dulu kamu tahu sholat jamaah itu bagus, pahalanya besar, faedahnya besar. Apakah kakimu sudah kamu gunakan untuk berjalan ke masjid, menunaikan sholat berjamaah di masjid? Dulu kamu kuat berjalan berkilo-kilo. Dulu kamu kuat bersepeda puluhan kilo. Dulu kamu kuat goes, jogging beberapa kilo. Tapi kenapa kamu dulu tidak kuat ke masjid yang jaraknya hanya ratusan atau puluhan meter dari rumah kamu? Semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia pada saat itu menunduk lesu, khawatir terhadap semua yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia melihat kiri dan kanan, yang muncul hanya amal-amalnya. Melihat ke depan, yang terlihat hanya neraka. Orang dakdikduk menunduk keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman sakulat faman sakulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Pada saat itu, siapa yang timbangan amalnya lebih berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih ringan dibandingkan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Itulah yang dialami oleh manusia semuanya, termasuk kita semua ini. Karena itu saat ini adalah
momentum yang sangat baik bagi kita untuk merenungkan kembali terhadap semua yang sudah kita lakukan. Umur kita yang selama ini sudah kita gunakan untuk apa saja. Kesalahan-kesalahan kita selama ini kita deteksi satu persatu untuk kita bersihkan saat ini. Karena hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunannya, membuka pintu rahmahnya luas-luas. Seberapa banyak pun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari kita merenungkan kembali terhadap semua yang sudah kita lakukan. Amal kita, umur kita, harta kita, semua untuk apa kita lakukan selama ini. Jangan sampai ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa dengan semua yang sudah kita lakukan saat ini, sehingga kita kemudian tidak siap. Minhum wal ammat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana